Selamat pagi, perkenalkan nama saya Levi Rentiana dengan NIM 1902-044 kelas TPHP 4B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas teknologi dan industri hilir yang diampu oleh Ibu Rahima SSTMT. Tema tugas saat ini pembuatan salah satu produk hilir sawit, dan judul yang saya ambil yaitu proses pembuatan sabun cair dari crude palm oil atau CPO. Crude palm oil atau CPO. Minyak sawit kasar palm oil merupakan minyak kelapa sawit mentah yang diperoleh dari hasil ekstraksi atau dari proses pengempaan daging buah kelapa sawit dan belum mengalami pemurnian. Minyak sawit biasanya digunakan untuk kebutuhan bahan pangan, industri kosmetik, industri kimia, dan industri pakan ternak. Kebutuhan minyak sawit sebesar 90% digunakan untuk bahan pangan seperti minyak goreng, margarin, shortening, mengganti lemak kakao, dan untuk kebutuhan industri roti coklat, es krim, biskuit, dan makanan ringan. Kebutuhan 10% dari minyak sawit lainnya digunakan untuk industri eleokimia yang menghasilkan asam lemak, fatty alkohol, gliserol, dan metil ester. Sabun merupakan campuran minyak atau lemak nabati seperti minyak zaitun atau hewani, seperti lemak kambing dengan alkali atau basa seperti atrium atau kalium hidroksida. Melalui suatu proses yang disebut dengan saponifikasi, lemak akan terhidrolisis oleh basa menghasilkan gliserol dan sabun mentah. Secara tradisional, alkali yang digunakan adalah kalium yang dihasilkan dari bahan baku yang digunakan. Bakaran tumbuhan seperti arang kaisar tidak dapat diolah menjadi sabun baik sabun padat maupun sabun cair. Tentunya ada sedikit perbedaan dalam prosesnya. Untuk sabun padat menggunakan reaksi NaOH, sedangkan untuk sabun cair menggunakan reaksi KOH, dan beberapa bahan tambah lain seperti gliserol untuk kelembapan kulit maupun dan sedikit etanol untuk penjernihan. Setelah proses degamming, kemudian minyak disaring. Setelah dingin, dilanjutkan tahap ke selanjutnya yaitu proses penyabunan minyak sawit menggunakan larutan KOH. KOH dilarutkan dengan cara penambahan pada air destilate dan diusahakan jangan menggunakan air sumur atau air PDAM karena beresiko mengandung mineral atau bersifat sada sehingga akan mengganggu proses penyabunan. KOH yang ditambahkan menyesuaikan dengan saponification value daripada minyak yang digunakan. Pada praktik pelatihan yang saya ambil ini, untuk 1 liter CPO digunakan KOH sebanyak 189 gram yang dilarutkan dalam 300 ml air destilata. Larutan KOH ini bersifat eksotermis sehingga penambahan pada minyak yang harus menurunkan suhu minyak terlebih dahulu dan dilakukan secara bertahap sambil diaduk. Proses pengadukan pada suhu 60 derajat Celcius dilakukan secara kontinu hingga diperoleh massa semi padat yang berwarna kuning. Endpoint dari proses pembuatan sabun dapat diuji dengan pelarutan pada air, maka akan berbentuk busa dan larutan sabun yang diperoleh sudah jernih. Jika masih keruh, maka proses pengadukan masih dilanjutkan. Tahap yang kedua yaitu proses saponifikasi. Setelah selesai yang ditandai oleh massa padat, maka dilanjutkan pengenceran sabun dengan menambahkan gliserol sebanyak 20 ml per 100 gram. Massa sabun dan air destilate panas sebanyak 3-4 liter untuk 1 kg massa sabun. Bahan tersebut dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius hingga massa padat mencair semua. Untuk menjernihkan larutan sabun maupun menghilangkan busa, dapat dilakukan penyemprotan dengan menggunakan alkohol. Proses ini memerlukan waktu yang agak panjang karena tidak boleh ada pengadukan berlebihan yang akan menyebabkan pembentukan busa. Sabun cair yang diperoleh dapat ditambahkan aroma bumbu sesuai selera dan dikemas dalam botol. Sabun ini dapat digunakan untuk cuci tangan dan cuci piring. Hal ini memberikan gambaran bahwasanya limbah TBS atau CPO yang tidak termanfaatkan atau off-grade masih dapat diproses menjadi sabun sehingga nilai tambah dari sawit masih dapat diperoleh pada tingkat petani.
Bahan hasil dari pembuatan sabun cair dari CPU ini saya ambil dari Universitas Lambung Mangkurat, Prodi Teknologi Industri Pertanian, yang ditulis oleh S. Susi, A.R.M. Akbar, R. Hustiani, T. Milati, A.D. Wibowo, D.M. Maharani, A.C. Legowo. Sekian tugas video ini saya buat, kiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saya. Ucapkan terima kasih. Selamat pagi.